Hai, selamat datang kembali di podcast episode 2 Pick Air Kali Masada. Masih bersama saya Diva Angga dan Najwa. Kami akan menemani teman-teman dengan membahas hal yang tentunya lebih menarik. Nah, di episode yang kedua ini kami akan membacakan pendapat teman-teman semua yang didapat dari convention room. Seperti yang sudah kita sampaikan di episode sebelumnya, di program convention room ini kami mewadahi teman-teman yang ingin berbagi cerita dengan menjamin terjaga rahasianya teman-teman. Sementara program Kotak Saran menampung pendapat teman-teman terhadap permasalahan remaja di sekitar kita. Kami dari Divisi Konselor Sebaya dan Divisi Advokasi sudah menyaring pendapat teman-teman dan siap kami bacakan di episode kali ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, let's get it started. Nah, teman-teman, seperti yang kita bicarakan pada episode pertama, kita ada Kotak Saran. Nah, Kotak Saran ini adalah program dari Divisi Advokasi, teman-teman. Nah, sudah ada beberapa jawaban dari teman-teman yang mengisi Kotak Saran sesuai dengan link yang sudah kita berikan ya Kak Najwa. Nah, question yang pertama, bagaimana pendapat dan saran kalian mengenai remaja yang melampiaskan masalah mereka dengan mengkonsumsi miras? Wah, apa pendapat mereka Kak Najwa? Kebanyakan teman-teman kita mencoba miras karena rasa penasaran dan labil karena masih remaja. Ada pula yang mencoba miras karena salah pergaulan, sehingga ikut terpengaruh. Ada yang berpendapat bahwa miras adalah hal biasa karena setiap orang pasti mempunyai cara melampiaskannya masing-masing. Tetapi jika sudah kecanduan, maka akan susah untuk menghindarinya. Wah, saya sendiri tidak setuju ya Kak Najwa bahwa miras itu untuk melampiaskan masalah. Nah, teman-teman, melampiaskan masalah itu tidak harus dengan miras. Kita bisa mengungkapkan masalah kita itu dengan cara bercerita kepada Pick Air ketika kita tidak terlalu dekat dengan orang tua. Pick Air siap untuk mendengarkan cerita teman-teman semua. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa teman-teman ini adalah aset negara, Kak. Teman-teman ini adalah generasi emas di tahun 2045. Jadi, teman-teman semua ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman sedang memiliki masalah, bingung gimana, itu kita sebaiknya menghindari untuk miras ya, gitu. Anak sekarang banyak sekali yang melampiaskan masalahnya dengan hal yang seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu apa itu Pick Air, sudah tahu apa itu convention room, teman-teman pasti ketika ada masalah atau ketika tidak ada teman yang diajak untuk bercerita, teman-teman semua sangat bisa untuk bercerita kepada kami. Dan jika membutuhkan penanganan khusus, kami akan konsultasi dengan psikolog yang akan bantu teman-teman semua, seperti itu. Ya. Kemudian responden yang selanjutnya, bagaimana pendapat kalian mengenai remaja yang menjadikan rokok sebagai pelampiasan kekesalan dan ajang unjuk diri? Nah, bagaimana jawaban responden Kak Najwa? Kebanyakan dari teman-teman kita yang merupakan perokok aktif, sebagian besar para perokok aktif mempunyai latar belakang dan keluarga yang kurang harmonis, kurang kasih sayang, kurang perhatian, sehingga salah dalam pergaulan. Nah, kita sebagai Pick Air harus banyak mengedukasi teman-teman perokok karena saat ini banyak para remaja yang bangga dan dengan santainya merokok. Padahal mereka sudah tahu dampak kedepannya seperti apa. Akibat yang didapatkan setelah menggunakan rokok bukan saat ini, tetapi saat tua nanti. Selain memberikan dampak negatif pada diri sendiri, kita juga memberikan dampak negatif pada orang sekitar. Wah, setuju sekali ya teman-teman dengan pendapat Kak Najwa. Kita sebagai Pick Air akan mengedukasi teman-teman. Nah, teman-teman, merokok itu bukan hanya merusak paru-paru bagi orang yang merokok saja, tapi dapat
berdampak kesehatan pada orang sekitar. Seperti tadi yang dibilang Kak Najwa bahwa asap rokok dapat berpengaruh kepada orang sekitar yang bisa menyebabkan penyakit juga kepada orang sekitar. Penyakit yang paling parah itu adalah paru-paru, kanker paru-paru juga ya Kak Najwa. Iya betul. Jadi teman-teman, kalian itu kenapa merokok tuh kenapa gitu, dicari kenapa kalian merokok gitu. Ketika kalian ada masalah lalu melampiaskan dengan rokok, itu bukan sesuatu hal yang baik ya, itu kurang baik. Jadi teman-teman semua harus mengerti apa saja kandungan-kandungan dalam rokok itu. Sebelum kalian memutuskan untuk berani merokok, itu kalian harus mengerti apa kandungan-kandungannya dan apa dampaknya kepada orang sekitar, apa saja penyakit-penyakit yang akan timbul dari merokok itu tadi. Jadi teman-teman, stay healthy, jaga diri kalian baik-baik, sayangilah diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian menyayangi orang lain, seperti itu. Nah, sekian kotak saran dari kami. Terima kasih. Eits, bentar, aku mau ngasih tahu sesuatu. Sponsor utama podcast PKR Kalimasada adalah Raficom. Nah, Raficom merupakan toko persewaan alat kamera, mulai dari kamera DSLR, mirrorless, handycam, hingga kamera profesional juga ada loh. Nah, kalau kalian tertarik, bisa langsung kepoin di Instagram @raficom_jogja. Oke, sekarang kita lanjut nonton. Enjoy! Nah, kemarin kita sudah membagikan link Confession Room kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Sleman. Kemudian, kita sudah memilih beberapa responden teman-teman. Yang pertama, difitnah ngajak teman buat musuhin seseorang, padahal dianya sendiri gak asik. Padahal juga gak musuhin dia. Bagaimana pendapat Kak Divangga? Nah, teman-teman, bisa kita lihat dari permasalahan responden tadi, sangat sedih sekali ya teman-teman. Nah, semisal kita dimusuhin, kita tidak perlu memusuhinya kembali, melainkan itu kita jadikan sebagai motivasi dan semangat untuk kita supaya menjadi lebih lagi. Kita bisa lebih pintar, lebih berprestasi, dan bisa lebih sukses di kemudian hari. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, karena pasti akan ada buahnya tersendiri nanti. Nah, teman-teman, kalian harus membuktikan bahwa kalian itu lebih bisa dari orang yang sudah memfitnah kalian dan orang yang sudah mengajak kalian untuk memusuhi seorang. Jadi ketika ada teman yang seperti itu, kalian jangan terpengaruh, tetaplah biarin berbuat aja. baik ya. Berbuat baik ya Kak Najwa ya. Iya, betul. Semua, karena kita tidak baik ya seperti itu gitu. Semangat. Oke, pertanyaan yang kedua. Kadang pikiran gak bisa fokus ke pelajaran. Tiap kali coba fokus pasti ada aja godaan. Seperti bermain HP. Aku seorang K-popers, tetapi susah untuk membagi waktu. Bagaimana pendapat Kak Divangga mengenai masalah? Iya, teman-teman, kita berdua ini juga K-popers loh ya Kak betul. Najwa. Kita berdua ini K-popers, tapi kita berdua masih bisa menempatkan waktu bagaimana kita untuk belajar, nge-fangirl, dan tentunya self healing sendiri gitu. Nah, teman-teman, kalau saya punya tips untuk kalian bisa mengatur waktu. Nah, sekarang ini kan sudah mulai PTM ya teman-teman. Jadi ada yang sistemnya online dan juga offline. Jadi kelompok dibagi kelompok seperti itu. Nah, ketika kalian kedapatan jadwal untuk sekolah offline, teman-teman di pagi hari pukul 7 sampai pukul 12 bisa fokus untuk sekolah dulu, seperti mengerjakan tugas dan fokus membaca ulang materi yang sudah kalian pelajari di rumah dari sekolah. Nah, kemudian setelah itu, setelah tugas selesai, setelah kalian memahami materi, teman-teman bisa dengan nge-fangirl. Pastinya K-popers itu senang ya ketika kewajiban kita juga untuk streaming MV dari idol kesukaan kita. Nah, itu bisa dibagi waktu seperti itu. Nah, setelah itu kita pastikan berapa jam kita akan nge-fangirl ya Kak Najwa. Nah, kalau saya biasanya 1-2 jam. Nah, ketika setelah selesai nge-fangirl, kita istirahatkan tubuh kita tidur sebentar, kemudian
di sore harinya kita self healing. Kita pakai untuk self healing karena self healing itu sangat-sangat penting, teman-teman. Sangat-sangat penting supaya kita tidak mudah stres dan lain sebagainya, Kak Najwa. Nah, setelah self healing, kemudian di malam hari kita bisa segar lagi dan belajar. Kalau saya seperti itu, kita harus tetap belajar di malam hari meskipun paginya kita sekolah secara online, tapi kita tetap harus belajar supaya saat PAS nanti, sekarang sudah mendekati PAS teman-teman, dan PAS-nya ada yang offline juga, jadi tetap belajar dan tetap semangat teman-teman. Tetap semangat ya kawan-kawanku. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, masalah bersosialisasi secara daring dan kesulitan dalam pembelajaran daring. Bagaimana? Menurut saya di era pandemi seperti ini, mau tidak mau kita itu harus percaya diri, melatih percaya diri, dan itu sangat penting teman-teman. Nah, kita secara tidak langsung dihadapkan semuanya secara online, melalui Zoom juga online, sekolah secara online. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa bersosialisasi langsung dengan teman, tapi di era pandemi seperti ini kita harus berani chatting teman duluan untuk menanyakan materi, untuk menanyakan tugasnya apa. Ketika kita ketinggalan, misal kita sedang sakit dan kita tidak masuk, kita bisa tanya materi kepada teman-teman. Nah, seperti itu. Jika kita tidak mau maju, kita tidak mau memberanikan diri, kita pasti akan ketinggalan ya Kak Najwa. Karena ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kita jangan pernah malu, kita harus tetap berani gitu. Kita melatih keberanian kita untuk say hello dulu ke teman kita gitu. Karena teman kita yang akan membantu kita dalam tugas-tugas kita juga, seperti itu. Jika ada materi yang belum paham, teman-teman semua kalau malu tanya sama teman atau apa, bisa melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran online ya. Di situ ya, teman-teman, di situ sudah dijelaskan juga caranya bagaimana. Apalagi pada materi-materi yang seperti matematika, kimia, fisika yang membutuhkan banyak-banyak rumus, itu pasti membutuhkan pemahaman yang lebih. Nah, jika guru hanya mengirimkan materi tanpa menjelaskan lebih detail, teman-teman sekalian bisa membuka aplikasi online, aplikasi belajar online. Nah, terserah nyamannya teman-teman semua mau membuka aplikasi belajar online yang mana. Yang terpenting adalah teman-teman bisa paham tentang materi yang disampaikan guru tersebut. Di situ ada guru langsung yang menerangkan dan menjelaskan bagaimana proses ini, proses itu, seperti itu. Jadi untuk yang introvert, semangat terus dan ayo coba buka diri kalian pelan-pelan. Saya tahu sangat-sangat sulit ya untuk orang betul sekali. Introvert itu bersosialisasi itu sangat-sangat sulit karena ya sudah seperti itu dirinya. Tapi di zaman sekarang mau tidak mau kita harus berani untuk bertanya seperti itu supaya kedepannya kita juga bisa menjadi generasi yang luar biasa seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat, merasa tidak mempunyai bakat, sering insecure, dan masih belum tahu lulus mau jadi apa. Bagaimana? Ini permasalahan yang cukup kompleks ya Kak Najwa, yang sering dialami oleh remaja ya zaman sekarang. Remaja zaman sekarang seperti itu, kebanyakan insecure gitu ya Kak insecure, Najwa. iya betul. Nah, teman-teman semua, ini berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi saya melihat dulu suatu mata pelajaran. Jika teman-teman dimulai dari hal yang kecil, yaitu kita cari tahu dulu, oh mata pelajaran apa yang teman-teman suka. Atau misalkan di sekitar teman-teman suka menulis, teman-teman suka melukis atau menggambar, teman-teman bisa coba explore di bidang itu. Nah, ketika teman-teman suka dengan satu pelajaran, misalnya suka sains ataupun suka sejarah, teman-teman bisa mencoba mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan, atau ketika suka melukis,
suka menggambar, coba datang ke pameran-pameran. Mungkin itu kan ya akan membantu menginspirasi teman-teman semua untuk aku seperti ini. Nah, kemudian jika suka menulis bisa bergabung dengan sahabat pena atau dan lain sebagainya yang seperti itu. Itu kita bisa mengikuti webinar dan juga perlombaan tentunya. Nah, ketika perlu ada perlombaan, diikuti saja teman-teman. Jangan malu dan jangan berkata bahwa tidak bisa. Tapi kita itu pasti bisa. Gitu, sesuai dengan bidang dan bakat masing-masing. Nah, untuk menemukan bakat itu, teman-teman harus mencoba. Seperti mengikuti webinar atau lomba yang sekiranya teman-teman itu mampu untuk mengikuti. Nah, jika suka sains bisa ikut karya ilmiah. Gitu. Kemudian kalau suka sejarah bisa ikut esai sejarah seperti itu atau lomba cerdas cermat sejarah seperti itu. Atau ketika melukis coba bergabung dengan pelukis-pelukis gitu. Saya tahu webinar-webinar yang berkaitan dengan seperti itu. Nah, teman-teman untuk menentukan tujuan kita besok lulus mau jadi apa, itu kita harus mulai dari sekarang, teman-teman. Kita sudah SMA ya sekarang. Nah, sudah SMA, sudah saatnya memutuskan kita mau jadi apa gitu. Kita ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Kita sudah harus memutuskan sekarang. Nah, caranya dengan ya itu tadi. Jadi, setelah teman-teman yakin bahwa ternyata aku minat di bidang ini, teruslah digali dan dicari apakah ada jurusan terkait dengan apa yang kita suka seperti itu. Kalau misalkan menulis, apakah ada di universitas ini yang jurusan jurnalistik seperti itu, teman-teman. Jadi dicari terus bakatnya di mana, tetap semangat dan satu hal jangan pernah malu untuk mengikuti lomba dan jangan pernah bilang tidak bisa. Kalian itu bisa, tapi hanya belum mencoba gitu. Ketika kita tidak mencoba, kita tidak tahu apakah itu peluang besar kita, apakah itu ternyata yang menjadi jalan kita menuju kesuksesan, kita tidak tahu ya Kak Najwa. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba dan mengeksplor. Nah, untuk insecure, wah teman-teman ini sering sekali, apalagi perempuan-perempuan ya. Perempuan-perempuan itu sering-sering banget insecure, apalagi kalau buka Instagram terus wah yang kok cantik ya, kok kita kok ini ngerasa kurang terus. Jangan seperti itu ya teman-teman. Tuhan sudah menakdirkan kita, bentuk rupa kita itu dengan sangat sempurna. Kita kurang insecure dan teruslah bersyukur. Jadi tutupi insecure itu dengan bakat yang kita punya, dengan prestasi, dengan keunggulan-keunggulan lain. Karena cantik itu tidak harus dari wajah, teman-teman. Karena cantik itu belum tentu baik hatinya. Tetapi ketika kita memiliki inner beauty, kita memiliki kebaikan hati yang dalam, pasti kecantikan itu akan terpancar dari dalam gitu. Dan cantik itu tidak harus kulit putih, tinggi, langsing, itu tidak, teman-teman. Tidak glowing. Ya. Cantik itu relatif dan kita tuh cantik di mata orang yang tepat, teman-teman. Jadi tetap percaya diri, tetap meraih bakat teman-teman dan jangan minder. Itu sih, jangan minder. Kebanyakan sekarang minder ya, kayak wah aku kok kurang ya dari dia gitu, aku kok gak bisa ya gitu. Jangan minder. Pasti setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi ketika kita kurang di bidang ini, kita pasti punya kelebihan di bidang lain. Ya, seperti saya kurang di bidang matematika, kimia, saya nggak suka gitu. Tapi saya punya keahlian di bidang lain. Saya suka sejarah, seperti itu. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kita menutupi insecure dengan bakat dan kemampuan kita. Jadi stop insecure dan tetaplah bersyukur. Semangat. Oke, untuk yang kelima, permasalahan komunikasi dengan orang tua di rumah. Bagaimana? Kalau masalah kesulitan berkomunikasi dengan orang tua, sebaiknya teman-teman mencoba untuk mulai mendekatkan diri dengan orang tua gitu. Karena bagaimanapun juga tempat kita berpulang adalah di rumah. Pulang adalah keluarga. Sejauh apapun pergi, sejauh apapun kita, keluarga pasti menerima kita dengan segala kekurangan kita. Nah, kalau misalkan tidak ada komunikasi di antara orang tua dan anak, itu bisa dilihat lagi ya Kak Najwa ya, seperti apa kenapa tidak ada komunikasi itu kayak gitu. Nah,
kita kalau orang tua tidak memulai, kita yang memulai teman-teman. Kita inisiatif memulai percakapan dengan orang tua gitu. Semisal orang tua pulang bekerja, pasti orang tua kan lelah ya teman-teman, capek seperti itu. Kita buatkan teh untuk orang tua, lalu kita tanya orang tua terlebih dahulu, ma atau pa atau bu atau pak atau mi atau dedi. Kita tanya gimana harinya kerja gitu. Kita mulai pelan-pelan seperti itu. Nanti setelah itu kita bisa ngobrol gitu. Saya tahu banget pasti yang tidak terbiasa sangat sulit ya Kak Najwa. Ya, tapi bagaimanapun itu kita harus tetap menjalin komunikasi ya dengan keluarga seperti itu. Gitu Kak Najwa. Oke. Sekarang yang Q&A. Yang pertama, susah mengatur emosi, Modi cemburuan padahal bukan siapa-siapanya. Waduh, Gimana tuh? ini anak muda banget ya Iya. Kak Najwa. Wah, benar-benar Aduh. remaja ini sangat-sangat sekarang ini galau padahal Bukan nggak ada yang- siapa-siapanya. iya, nggak ada yang digalauin gitu. Cemburuan padahal bukan siapa-siapa. Nah, teman-teman, kemudian ya, ketika kita kemudian itu pasti ada faktor penyebab kenapa kita moody ya. Nah, itu juga lebih kayak mengendalikan perasaan ya kan. Kita sulit untuk mengatur emosi, sulit untuk mengatur bagaimana gitu. Nah, coba teman-teman, ketika kalian sudah mulai tiba-tiba senang, nanti terus habis itu malamnya sedih gitu, penyebabnya apa? Nah, dicari terlebih dahulu. Seharian ini kita refleksikan, kita kurangi HP, kita singkirkan HP terlebih dahulu. Kita merenungkan, kira-kira sehari ini kenapa ya? Kenapa habis tertawa kok nangis gitu? Kadang biasanya ada yang karena putus cinta, karena banyak yang seperti itu teman-teman. Terus kemudian emosi ini juga kita memang harus mengungkapkan emosi ya teman-teman, karena dipendam juga tidak baik. Tapi kita sudah SMA, kita sudah lebih dewasa, seharusnya kita bisa untuk mengendalikan emosi itu perlahan. Tapi ketika ada yang punya memang emosionalnya tidak stabil, itu bisa datang ke psikolog langsung ya. Karena coba jadi bertanya, kenapa saya sering moody, kenapa saya emosian, kenapa saya tidak bisa mengatur emosi seperti itu. Itu bisa tanyakan langsung kepada psikolog yang lebih berpengalaman, yang lebih mengerti tentang seperti ini. Pasti ketika kita datang ke psikolog pasti akan menjelaskan, memberikan terapi ya untuk mengatur itu emosi itu gitu. Kemudian cemburu. Waduh. Cemburu padahal bukan siapa-siapa. Wah, ini kebanyakan remaja juga kayak gini ya. Kita menyukai seseorang, kemudian tapi orang itu Gak peka. Orang itu nggak suka sama kita harus gimana teman-teman? Padahal kita suka dan kita cemburu, itu kita harus gimana ya teman-teman? Nah, yang pertama adalah kalian itu udah SMA. Sekali lagi saya ingetin udah SMA. Jadi ketika kita sudah semakin dewasa, ketika kita sudah semakin mengerti, kita fokus kepada tujuan dan cita-cita. Tadi juga ada yang bilang bahwa ini ya belum mau kemana gitu kan. Yeah. Nah, kita explore bakat minat kita di mana, daripada memikirkan seperti itu. Kita explore bakat kita di mana. Kita gunakan waktu untuk mengeksplor cita-cita kita mau apa gitu. Nah, karena ketika karir kita bagus, pasti cinta kita juga bagus ya Kak Najwa. Nah, kita harus mencari karir, kita harus mengejar karir terlebih dahulu. Apalagi perempuan ya, perempuan itu sebisa mungkin harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, itu dan tidak tergantung pada orang lain. Wanita itu harus kuat ya kan, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kita harus fokus dulu cita-cita. Mungkin
itu sangat menyakitkan gitu loh. Kita berdua juga pernah ya, Kak Najwa mengalaminya. Semua pasti pernah mengalami seperti itu. Tapi ketika kita tahu tujuan kita mau kemana, ketika kita tahu cita-cita kita mau kemana, pasti kita akan pasti kita akan fokus dengan itu. Nah, teman-teman juga kita harus teman-teman bisa mengerti gitu ya. Tutupi dengan organisasi, tutupi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, nanti pasti akan lupa seperti itu ya. Oke. Sekarang yang gampang overthinking. Wah, ini sih setiap malam pasti nih ngaku ayo pada gampang overthinking. Banget kan? Overthinking. Ada tipsnya guys. Jadi sebelum tidur nih, biasa overthinking kan malam-malam ya. Kalau siang kan pasti udah ketutup sama kegiatan, sekolah, tugas. Jadi udah nggak mikir yang itu gitu. Tapi ketika malam hari gitu, ketika kita sendiri di kamar, pasti muncul overthinking, entah karena cinta, entah karena bingung mau masa depan, betul. Atau memikirkan apapun, pasti kita banyak overthinking tuh pasti. Tapi sebelum tidur cobalah melihat video yang lucu-lucu, ya kan Kak Najwa? Coba lihat video yang lucu-lucu. Atau misal kalau K-popers, tadi yang K-popers, coba kalau K-popers lihat konten lucu dari biasanya, pasti ketawa gitu. Jadi untuk setelah itu kita setelah nonton yang lucu-lucu, kita nggak usah buka HP lagi, kita langsung tidur, berdoa, dan kemudian kita tidur gitu. Jadi itu mungkin akan membantu ya teman-teman, dan kita harus self healing juga gitu. Jadi serahkan semuanya itu kepada Tuhan ya Kak Najwa. Tuh, nanti pasti kita nggak akan overthinking lagi gitu. Oke, terima kasih. Wah, ternyata teman-teman di SMA Negeri 2 Sleman, siswa-siswinya kritis, berani berpendapat, dan memberi tanggapan terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Harapannya, semoga kita juga berani membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap generasi muda. Karena generasi muda adalah masa depan bangsa. Wah, teman-teman, tidak terasa ya, sudah waktu sudah cepat berlalu. Kami menemani teman-teman semua. Nah, sebelum kami akhiri episode kedua ini, saya dan seluruh pengurusan PIKR Kalimasada mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan mengisi convention room dan juga Q&A. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya bersama narasumber-narasumber kita yang tentunya luar biasa sekali dan tentunya sudah berpengalaman di bidangnya dan juga sangat keren dan menarik. Pasti menarik, pasti kalian penasaran kan siapa aja narasumbernya besok. Nah, tetap nantikan kami di channel YouTube PIKR Kalimasada. See you on the next episode. Bye bye.